Ini apa? Orang ini orang Islam apa orang Kristen? Kok membahas Alkitab? Karena Alkitab nggak malu kau. Biblos kitab kau. Alkitab itu bahasa Al-Quran. Kami di sini diskusi dua arah, KC. Ya, jadi kau mau dibubuki aku. Oke, karena kau. Ayo silakan. Sejauh mana ilmu tentang Islam? Oke. Kutanya sama kau, ya. Ya, kita tengokkan ini ya. KC, kutanya sama kau dulu. Penyalipan itu karya Tuhan atau karya iblis? Kau jawab. Itu karyanya orang para tentara Roma itu. Kawan kau tadi bilang Kristen itu bahwa mengatakan bahwa penyalipan itu karya bapaknya Yesus. Coba kau jelaskan dulu sama Bang Retun itu. Bukan. Oke, jadi, bukan ya. Yesus Kristus itu disalib oleh tentara Roma. Yang mengendaki siapa, KC? Yang mengendaki orang yang mempunyai hawa nafsu, yang ingin membunuh Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini kan kitab Mazmur, ini kan tentang kitab. Iya, terserah dia bermazmur, dia berjoget, itu bukan urusanku. Yang kutanya, Allah huruf kecil itu siapa, Pak? Nah, itu Allahmu itu. Oh, berarti Tuhanmu mengakui Tuhanku gitu? Allah yang kamu sembah, Allah Baal itu yang kamu sembah itu. Oke, Baal ini nih Pak, ini Baal. Kutunjukkan ya Tuhan Bapak. Nih kutunjuk, kita pakai data tahu nih siapa Baal itu ya. Nih, Tuhanmu yang Baal, ini ada ayatnya. Apalagi? Nih, ya kita tunjukkan. Ya, ini nih gedein aku nih. Gedein aku nih. Aduh, ini. Apa itu? Hosea 2 nomor 16 baca. Lalu ia akan menyebut aku suaminya, dan bukan lagi Baalnya. Nah, sebelumnya nama Tuhanmu tuh Baal. Tuhanmu yang Baal, Pak. Sabar dengar. Aku dengar dulu. Kamu jangan baca separuh-separuh. Lihat dari topiknya itu atau perikopnya. Kau baca dari kejadian kecelakaan kebakaran sampai keguguran, nggak berubah isinya, Pak.
Udah kemumpul. Oh berarti dulu orang-orang Yahudi itu memanggil Tuhannya Baal ya? Ya berapa? Baal. Hosea Waduh. berapa itu? Dipanggil Hosea Baal 2 nomor ya? 16. Aduh, ngeri juga ya. Perikopnya tentang apa? Ini kan yang ini Perikopnya Tuhan Kristen Baal. itu kan pakai emosi dia. Jangan pakai emosi, santai aja. Ya itu kan ayatmu. Ada di emosi, Tadi kau dia fitnah santai. Tuhanku Baal. Ternyata Tuhanmu yang Baal. Baca dari ayat yang pertama. Kau baca dari ayat pertama. Yang ayat Ya yang kau baca lah, ngapain kau nyuruh-nyuruh aku? Ya kamu yang buka lah, makanya aku ngomong Ngapain kau kamu. nyuruh Ya, aku dia baca minta lah tolong. sendiri. Udah nggak usah berantem. Dia minta tolong. Dia Bapak masuk minta aku. tolong yang mana? Suruh dia baca. Wah. Hanya kayak Kau gitu. jangan enggak gini loh, jangan memfitnah Tuhan orang lagi ya. Dia marah lah, Tuhannya kau fitnah, Tuhan kami kau fitnah. Sementara yang Baal Tuhanmu, nggak boleh gitu ya. Kalau Tolonglah. mana ada Tuhanku Baal? Itu tadi ditunjukkan Hosea berapa tadi Mika? Coba kok tahu jelas. Hosea berapa tadi Mika? Ini mana tahu? Hosea 12. Hosea 2 nomor 16. Nah, Coba Hosea 2 nomor 16. Nomor 16. Nih. Ini ayatnya. Yang pernah dikatakan Baal ternyata bukan Allah. Nih, ternyata Coba Tuhannya baca umat ayat Kristen pernah pertama. dipanggil Baal. Waduh, putus nih. Bilang Baal siapa? Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku. Mesra banget ya. Dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Mana Dulu tuh? dipanggil Baal. Salah. Weh, Ayat Hosea 2 nomor 6 ya. ayat itu ayatnya salah itu. Dia dari ayat yang pertama. Oh, ayatnya salah. Judul Salah atau ini. berikutnya Israel ditolak dan Salah, dipulihkan. salah. Ini ada lagunya ini loh. Ini Salah ada lagunya ayatnya, loh. Pak. Salah ayatnya ayatnya tuh. Itu Ada bukan, lagunya tuh. bukan. Oh Baalku sekarang jadi suamiku. Tetap buat kalian ini. Allah tidak pernah disebut Baal. Allah tidak pernah disebut Lata, Manauda, nggak pernah. Yang pernah disebut Lata itu berhala. Allah tidak pernah disematkan kepada berhala, dan berhala tidak pernah disebut sebagai Allah. Itulah kekuasaan Allah menjaga asmanya. Kalau Yesus pemain bola juga ada yang bernama Yesus, nggak ada hebat-hebatnya gitu. Oh iya. Kenapa kamu tidak mau kasih Makanya nama Pak, Yesus? makanya Pak, jangan pernah menghina Tuhan orang Pak. Kalau Tuhan Bapak masih banyak cacat dan aibnya. Gitu. Dia ngomong ya saya balas ngomong juga kasih. Ya tahu masalahnya dia. Bapak ketika membalas dia, Bapak justru nyungsep, kebongkar semua aib kitab Bapak. Hah? Kalau dia Mana bicara ada? pakai data. Itu makanya saya suruh dia baca dari awal biar dia paham. Loh, di situ dikatakan, kau tidak akan lagi memanggil Baalku. Berarti Ingat, pernah terus. nggak Tuhan itu dipanggil Baal sama orang Yahudi? Coba kamu baca dari awal dulu. Tak ada. Kami tak Pak, suka kalau dibaca. Bapak mau suruh saya baca kitab Bapak, Bapak aja yang baca. Kenapa saya? Saya tunjukkan Hosea 2:16. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Berarti pernah nggak Tuhannya ini dipanggil Baal? bukan itu ayatnya itu. Kamu lihat salah itu. Ya udah silakan buka Hosea 2:16. Sudah kau suruh Ya, kami suruh baca, buka giliran Bible kami baca aja. kau bilang Ya, lucu kali yang ini. suruh Bentar buka- dulu, Pak, yang ini suruh lucu. buka siapa, Ketika coba? kau suruh kami baca, kami bacakan kau nggak percaya. Kami suruh kau baca, kau nggak mau baca. Memang luar Itu biasa orang Kristen itu. Itu bukan. Makanya aku bilang itu bukan ayatnya. Oten-oten ini Ya teman-teman. udah tunjukkan yang benar. Memang agak lain. Memang agak lain oten ini kelakuannya. Agak lain kalian ikut tengok. Kalau kalian punya dalil yang lebih hebat, tunjukkan. Udah gini aja lah. Di sini tempat edukasi, bukan tempat kalian bebas menghujat. Karena kalau kalian menghujat, kami akan bongkarkan aib agama kalian. Gak enak kita sama Kristen yang gak salah apa-apa. Di sini kita coba edukasi ya. Kami tunjukkan data-data di dalam kitab kalian itu tertulis, kami nggak tafsir, ya. Di sini kita Maksudnya berdiskusi. gini, saya kan kita kan Anda kalau awam bertanya aja, nggak usah curhat. Kalau mau bertanya aja. Kalau mau menjelaskan pakai data. Kalau enggak diam aja. Belajar diam di sini. Ada yang lain nih mau bertanya ya. Apa arti Diam Tuhan, aja. Kak? Apa arti itu Oke. menuhankan? Sebentar saya sapa dulu ya. Arti Tuhan dalam Ya. etimologi yang disembah, menuhankan, mengakui sesuatu yang disembah, gitu.
dari kata ilah, artinya sembahan. Kalau secara terminologi dipakai di Indonesia ini adalah pencipta yang tidak diciptakan lagi, itu secara tepatnya. Oke, kamu kan menuhankan Muhammad. Tidak, saya menuhankan Kamu Allah. taat, tunduk dan mematuhi perintah Muhammad. Menuhankan artinya itu menuhankan. bukan Oke, hanya bentar nih, aku masuk sini nih. Aku masuk sini nih. Jangan dilawan. Biar sama aku, ya. Kamu katakan karena kami taat, tunduk dan mengikuti Nabi Muhammad, kami mentuhankan Nabi Muhammad, betul, Nathan? Ya, Betul. itu arti menuhankan. Oke, aku Coba, tanya. Oke, ada ayat di- aku tanya ini, Pak. aku tanya Ada amamu. ayat di Al-Quran Iya, bentar yang dulu. Ada yang menuhankan hawa nafsu. Iya. Jadi Iya, bagaimana ia oke, harus menuhankan oke. hawa nafsu, Oke, yaitu menuruti oke, hawa aku tanya. nafsunya. Seperti Aku itu. tanya, Nathan, aku jangan tanya, kayak anjing. gantian. Si Mika nggak bisa Oke, bahasa anjing, ya. Gantian. Ya, ya, aku tanya Mamu Nathan. Penyalipan kehendak siapa? Penyalipan kehendak siapa? Kehendak Berarti dan Tuhan kau bertuhan kepada iblis. Berarti Yesus mengikuti kehendak iblis. Berarti Yesus bertuhan kepada iblis. mampus. Hmm? itu kehendak Tuhan sebelum Yesua datang ke dunia. Yesua berarti datang ke Tuhan dunia kau kerjasama untuk dengan menghadapi iblis. Firman Tuhan yang sebelum Tuhan kau Yesua kerjasama datang. dengan iblis. Yesus tunduk kepada iblis. Yesus mentuhankan iblis. tidak tahu rencana Tuhan. Iblis itu Yesus tidak Nggak tahu. mau tahu aku. Yang penting kehendak. Sebelum Nggak Yesua tahu Yesus. ya, Yesus nggak tahu. Nggak tahu Yesus. nggak tahu. Nggak tahu dosa Yesus. umat manusia ya. Jadi Yesus nggak umat tahu. Islam itu tidak Yesus nggak mengerti tahu. Alkitab sama seperti Dengar. iblis yang Udah, mau kau diam dulu. Yesua tetapi tidak Hei. mengetahui bahwa Tuhan Apakah- merencanakan sesuatu. Apakah penebusan dosa. berarti Yesus tidak? Oke. Berarti Yesus tidak tidak mengerti rela Alkitab. disalib ya? Anak Artinya anjing, orang diam Islam- dulu. Si Mika nggak bisa bahasa anjing, Nathan. Berarti Mika Yesus kok bisa tidak bahasa anjing? rela disalib ya? Islam tidak bahas Alkitab karena kamu Bentar, Nata. Diam dulu. Mika, memang kau bisa Hey. bahasa anjing ya? Kok kejang? Enggak, Ya. biar Nggak dulu. bisa. Nathan, Makanya aku suruh dia setahu aku diam. sini, Mika nih. Makanya, Nathan, maaf ya, setahu aku si Mika ini belum belajar bahasa anjing. Tolong jangan kayak anjing ya, Nathan. Coba ngomong kayak orang bisa ya? Bisa ya, kan Ya. anak Tuhan ya. bahasa Coba anjing itu seperti apa Kak? Aku kayak Coba kamu itu. tunjukkan bahasa anjing itu apa? Macam mana? Kayak kamu, karena Bahasa kata anjing Yesus ya? kamu anjing. Kata Yesus kamu anjing. Yesus bilang kamu kayak anjing. Nih. Yesus yang bilang. Makanya saya bilang, Siapa yang dia jangan katakan seperti saya ataupun kamu, apa? kau. Dia tidak pernah Kata- mengatakan saya anjing Kak. Kata Yesus di luar Bani Israel anjing, makanya kalian dikatakan anjing yang terberkati nih. Ini Termasuk anjing yang terberkati. termasuk kamu Oh Kak. bukan, kami tidak diberkati Yesus karena kami tidak butuh berkat Yesus. Kalian yang anjing. Termasuk kamu Kak. Kan kamu bukan umat Bukan, Yahudi Kak. saya tidak menyembah Yesus. Kamu kan bukan umat Yesus Yahudi Kak. mengatakan yang Itu diberkati termasuk dia kamu, Kak. selain Yahudi anjing. Itu sudah termasuk kamu, Kak. Oh Tuh. bukan, bukan. Kan kamu Karena bukan kami umat tidak Yahudi, menyembah ya? Yesus. Kok maksa? Kok maksa? Ya. Di situ berkat kepada anjing. Di Islam mengatakan Jangan bahwa kayak anjing Nathan, menggonggong terus sih. Aku nggak bisa bahasa anjing. Ya, bahasa orang bisa ya. di Islam juga mengatakan bahwa Isa Jangan Al-Masih kayak itu Udah, anjing. Nathan, Jangan kayak anjing. Nathan, ya. santai Nathan, ya. Santai. Kamu jawab aja pertanyaanku, ya. Penyalipan Yesus kehendak siapa? Jawab Aku sudah jujur. jawab dari tadi Kak. Sebelum Yesua datang ke Berat. dunia itu, Tuhan sudah merencanakan sesuatu untuk menebus dosa umat Oh, manusia. jadi pembunuhan berencana ya? Nah. Tuhanmu, waduh parah ini. hanya itu. Tuhan berencana untuk membunuh Yesus. Hanya melalui darah dosa itu dapat diampuni. Aku Kak. nggak nanya, nggak ada si Mika Maka di sini itu sama aku nanya. Tuhan sendiri mengutus jangan Yesus. kayak anjing Nathan. Jangan kayak anjing, Dek. Nathan jawabnya itu pelan-pelan. Mbak itu. Iya, jangan kayak anjing. Nah, jadi Ya. Dia kan mau minta Jangan kayak Bentar, dia tadi kan- anjing Nathan. Aduh, tunggu dulu ya. Nathan, kalau kau ngomong pelan-pelan kami ngerti. Di sini kau ngomong kencang tuh kami nggak ngerti. Kayak anjing lagi menggonggong. Jangan kayak anjing ya Nathan. ngomong pelan-pelan aja. Bisa ya? Santai aja Nathan ya. Bisa kayak orang Nathan? Bisa. Oke, apa yang ditanya itu yang dijawab. Si Mika bertanya, penyalipan itu kehendak siapa? itu kan saya jawab sudah Kak. Siapa? Ini kan jawaban saya.
Siapa? sebelum Yeshua datang ke dunia ini, Tuhan sudah merencanakan sesuatu untuk menebus Oke, dosa umat manusia. diam. Melalui Yeshua itu. Diam. Berarti rencana pembunuhan terhadap Yesus itu bapaknya yang merencanakan. Bahkan sebelum Yeshua datang ke dunia, Kak. Berarti pembunuhan berencana Sebelum terhadap Yeshua Yesus datang ke dunia direncanakan ini, bapaknya. sudah direncanakan. Nathan, jangan kayak Untuk menebus dosa itu. anjing. Nggak bisa saya bahasa anjing, Nathan. Berarti pembunuhan berencana terhadap Yesus itu kehendak bapaknya. Tadi saya sudah katakan, Kak, sebelum Berarti Yeshua datang ke dunia Nathan, itu pembunuhan sudah berencana difirmankan bahwa kepada Yesus itu penebusan dosa rencana. itu hanya melalui darah. Nathan, guguk diam. Apakah pembunuhan berencana kepada Yesus itu rencana dan kehendak bapaknya? Nah, sudah jelas, Kak, itu rencana Tuhan. Oh, berarti betul. Oke, mari kita lihat teman-teman ya. Menurut Nathan, pembunuhan berencana terhadap Yesus adalah kehendak bapaknya sendiri. Mari kita lihat siapa bapak ini teman-teman. Yohanes pasal 8 nomor 37. Ini bapak yang menginginkan kematian Yesus ya. Ternyata adalah iblis nih. Berarti bapaknya si Nathan, bapak Yesus tuh iblis ternyata. Aku udah curiga juga dari kemarin tuh nih. Bukan, caranya bukan kayak gitu ngomongnya itu Nathan. Iya, nanti silakan. Ya, sabar. Tapi tidak memahaminya. Nathan, Itu saja. kau bilang bahwa yang menghendaki kematian Yesus adalah bapaknya Yesus, kan gitu? Benar sekali, Ya benar kan? sekali. Itu sudah dinubuatkan sebelum Nah, Yeshua oke. datang. Oke, diam Ada kalau ayatnya, gitu. Kak. Iya, diam. Kan kau sudah jawab, apalagi yang mau kau jelaskan? Aku nggak minta penjelasan, aku cuman minta kau jawab. Berarti kan teman-teman ya, kata si Nathan, yang menghendaki kematian Yesus adalah bapaknya Yesus. Ternyata kita baru tahu kalau bapaknya Yesus adalah iblis. Kenapa? Yesus berkata di sini nih. Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai ayat 40. Ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus pada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Siapa bapak ini? Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Apa kata Yesus kemudian? Yang menghendaki kematiannya? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan bapak ini? Ialah ingin membunuh manusia. Jadi yang tadi kau diam dulu, Nathan. Pada saat itu ya. Tadi kau menjawab. Tadi kau menjawab Tetapi yang iblis itu menghendaki tidak mengetahui rencana Tuhan sebelum. Diam kau. Diam kau dulu. Itu yang umat Islam tidak mengerti. Jangan kayak anjing, Nathan. Kan gantian. Kau yang bilang tadi Dari bahwa tadi yang berbicara, mengingin karena saya narasumber di sini. Jadi, Kau Kristen. Saya narasumbernya. Aduh, Kristen ini parah. Dengar baik-baik ya. Kristen-Kristen di Indonesia itu sepakat dengan Edis bahwa penyalipan karya iblis. Kenapa? Karena Edis itu saja kamu tidak diam mengerti, kau. Memang Kristen ini penuruh, Arti menuhankan kamu tidak mengerti. menuhankan itu menjadikan Tuhan. Udah aku tahu, udah aku jawab tadi. Ada di Al-Quran itu ada yang mengatakan bahwa Ya, jadi menurut si Nathan, yang menghendaki kematian Yesus adalah bapaknya Yesus. Si Nathan menuduh iblis adalah Tuhan atau bapak yang diperkenalkan oleh Yesus, atau Tuhan yang disembah oleh si Nathan. Karena yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Sementara si Nathan mengatakan yang menghendaki kematian Yesus adalah bapaknya sendiri.
Nathan ini menuduh bapaknya Yesus adalah iblis. Yesus sendiri mengatakan yang menginginkan kematiannya iblis, bapaknya iblis. Ini udah Kristen. Nah, ini saya mau menjawab tentang yang ini. Bapakmu yang di situ tuh yang ada tertulis ini kan pakai huruf kecil. Kalau yang pakai huruf diawali dengan huruf besar, itu bapak yang di surga. Kalau yang Yang saya berawali tanya yang menghendaki kematian Yesus bapak huruf besar atau bapak huruf kecil? yang huruf kecil itu, dia Ya, berarti yang menghendaki kematian Yesus adalah iblis. yang huruf besar. Tapi yang Jadi yang menghendaki kematian Yesus ini bapak huruf besar atau bapak huruf kecil? Bapak huruf besar Tuhan, bapak huruf kecil iblis. Yang menghendaki kematian Yesus adalah gimana repot. Yang menghendaki kematian Yesus di tiang salib itu bapak yang mana? Bapak huruf besar atau bapak huruf kecil? Ya, bapak yang huruf besar. Berarti memang bapak yang ingin Yesus mati di tiang salib. Ya, dia yang ingin Tuhan Yesus mati. Oke. Yang Berarti salib. Anda berarti kehendak Bapa dan kehendak iblis sama, karena kata Yesus, ya. Nih, yang membunuh kamu itu mengerjakan pekerjaan saya bilang yang menghendaki, bukan yang membunuh, itu beda lagi. Yang membunuh itu hansip Romawi, nggak ada kaitannya. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dibiarkan berzina. Jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, bukan membunuh loh. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Jadi yang menginginkan kematian Yesus bapak siapa ini? Bapak huruf kecil. Katamu huruf besar, berarti bapak huruf kecil dengan huruf besar sama ya, sama-sama menginginkan kematian Yesus. Artinya bapak huruf besar itu mengiyakan untuk Oh, jadi bapak huruf besar membenarkan iblis. Berarti bapak huruf besar membenarkan karya iblis. bukan membenarkan. Dia mau menjawab. Satu-satu. Dari artinya Ini, Mbak. Kalau kamu pengen tahu jawabannya, mending kamu tanya ibu. Bentar dulu, Cahaya. Bentar dulu ya. Jadi Pak, itu gantian dulu. Aduh, Pak, kalau duanya kalian ngomong, aku yang dengerin, pusing kepalaku. Ya, baik. Satu-satu. Anda Bang, aku kasih habis ini dulu, Bang. susah jadi bunda gembala ini, guys. Ya, diam dulu, di mute dulu, Pak. Ya, saya menunjukkan bahwa menurut Yesus yang menginginkan kematiannya itu adalah iblis, karena orang yang ingin membunuh Yesus itu mengikuti keinginan bapaknya yang adalah iblis. Ya, Lalu Anda mengatakan ternyata bapaknya Yesus juga ingin dia mati. Di sini Anda mau menunjukkan bahwa keinginan bapaknya Yesus dengan iblis itu sejalan. Sebetulnya. Ya, oke. Sekarang kamu Cahaya, kamu menjelasin apa? Penyalipan itu kehendak siapa? Udah itu aja jawab. Itu adalah kehendak Bapa di surga untuk menyelamatkan umat manusia. Berarti di sini Bapa di surga ya, perhatikan. Ya. Teman-teman perhatikan ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Pertanyaannya, yang menginginkan kematian Yesus siapa? Bapaknya yang mana? Gini, saya potong ya. Jadi Kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Keinginan ini adalah membunuh. Ia adalah pembunuh. Jadi yang menginginkan kematian Yesus adalah bapaknya sendiri yang adalah pembunuh ini. sabar, saya harus jelaskan satu persatu agar kamu bisa mengerti. Kalau dijelaskannya, Sebelum kamu menjelaskan, saya mau kamu pakai ayat ini. Di ayat ini Yesus mengatakan yang menginginkan kematiannya Tuhan atau iblis. begini, ada kesambungan menyambungnya, makanya saya harus jelaskan pelan-pelan. Saya tanya ayat ini dulu. Kalau doktrinmu kau ajarkan di sini, pergi di gereja aja, Bang. Yang saya tanya, di sini nggak usah orang bodoh, kita tahu loh. Ini nggak usah kau orang bodoh. Orang kalau bisa bahasa Indonesia dia tahu nih. Apa kata Yesus di sini? Ulang ya. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Bapak yang menginginkan kematian di sini siapa?
Tuhan atau iblis? Bapa di surga dan iblis pun menginginkan itu. Oh, berarti ini Bapak di surga ini teman-teman. Ini Bapak di surga ya? Wah. Oke, saya mau jelaskan nggak? Boleh nggak? Ya silakan, Saya silakan. boleh. Kau jelaskan. Oke, Jelaskan oke. pakai ayat ya. Jadi gini. Ya, Tunjukkan jadi- dalil kalau Bapak di surga juga menginginkan kematian Yesus. Kalau iblis sudah ada dalilnya. Kalau Bapak di surga kamu sudah tunjukkan itu kan yang itu iblis. Berarti kamu akui Gini, Bapak di gini. surga iblis. Tidak, sabar. Kamu harus dengar dulu. Kamu harus dengar. Tidak, coba benar. Kamu dengar dulu. Diam dulu kan? yang lain. Nah, Ya, dengar diam dulu yang lain. Oke, jadi itu sudah merupakan rancangan Allah untuk keselamatan umat manusia. Ya, karena dengan penebusan matinya Yesus di kayu salib, maka akan tertebuslah dosa-dosa umat manusia. Nah, si iblis, ini saya lanjut ya. Nah, si iblis pun tidak tahu tentang rencana Allah itu. Oleh sebab itu, dia menganggap bahwa dengan kematiannya Yesus Kristus, maka karya keselamatan Tuhan Yesus itu telah berakhir. Namun ternyata itu di luar rancangannya Allah, yaitu untuk merencanakan keselamatan Allah dengan kebangkitannya Yesus Kristus. Ya, iblis pun turut serta dalam situ, karena dia beranggapannya bahwa dia dengan kematiannya Tuhan Yesus Kristus bahwa sudah selesai karya keselamatannya. Kurang lebih sih begitu sih. Oke, coba tunjukkan, kamu kok ngerti banget perasaan iblis. Coba tunjukin dalilnya iblis pernah berkata seperti itu. Kayaknya kamu akrab banget sama iblis itu sampai kan- tahu kamu bahwa iblis tuh nggak tahu. Nah, itu kan sesuai Tunjukin dong. dengan Kok tahu? sesuai Ya, dengan- mana dalilnya? Sesuai dengan arahan Mana yang dalilnya? Itu- Bukan arahan yang saya tanya. Diam dulu. Itu penjelasannya. Gini loh, kecuali Itu penjelasannya. Itu kan diam dulu. penjelasannya. Kamu kan menjelaskan keinginan iblis dan perasaan iblis seolah-olah kamu temenan sama iblis loh, atau kamu pernah ngobrol sama iblis? kan? Enggak. Itu Udah. sesuai Di mana dengan tertulis? Di mana tertulis itu? Tahu sesuai dari dengan mana yang- itu? Sesuai yang dengan doktrin yang kamu ajarkan itu, yang kamu Di mana membawakan itu? ayat- Ya, Di membawakan mana? ayat- Dengar dulu, bro. Kamu gini loh. Kamu tadi menjelaskan begini. Sebenarnya iblis tidak tahu kalau bapak ini akan punya rencana pembunuhan terhadap anaknya. Enggak. Nah, pertama yang harus kamu tunjukkan adalah tunjukkan di mana rencana bapak ingin membunuh anaknya di mana. Satu. Yang kedua, tunjukkan dari mana kau tahu kalau iblis tuh tidak tahu gitu loh. Apa kau jangan-jangan udah pernah ngobrol sama iblis, atau kau jangan-jangan iblis itu sendiri, atau kau teman sama iblis? seperti yang Kau akrab tertulis. banget sama iblis. Di Seperti mana yang tertulis? tertulis itu. Di mana? Di mana tertulis iblis nggak tahu? Kamu buka tadi itu, kamu buka tadi ayat yang tadi Di itu. situ dikatakan bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis yang dipanggil Nah, itu, Bapa oleh kalian. Itu. Nggak ada tertulis di situ iblis nggak tahu, itu nggak ada, itu ketambahanmu. Dia menginginkan kematian. Dia Yesus menginginkan Kristus, kan? kematian Yesus, betul. Betul. Mana tertulis kalau dia nggak tahu kalau ternyata Tuhan kau juga pengen anaknya mati? Enggak. Itu makanya dibaca baik-baik dulu. Dibaca baik-baik. Silakan bacakan. Oh, saya harus buka dulu. Saya nggak pegang. Jadi yang Yohanes pasal 8 37 sampai 40, di situ dijelaskan bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah bapaknya iblis. saya sudah Iya. jelaskan kurang lebih secara garis besarnya. Saya itu tahu, penjelasanmu saya tangkap, saya paham yang saya tanya. Kau tahu kalau iblis tidak tahu tuh dari mana? Kau udah ngobrol sama iblis kah? Atau kau temenan sama iblis? Mereka. Di mana ditulis kalau di situ iblis tidak tahu? Seperti yang kau jelaskan itu, dari mana kau tahu? Kok seolah-olah kau mengerti perasaan iblis dan perasaan Tuhan Bapa ini? Kok Yesus nggak pernah ngajarin itu ya? Lebih hebat kau daripada Yesus. Atau jangan-jangan iblis itu adalah Tuhan kalian? Atau jangan-jangan kalian adalah iblis? Atau Tuhan kalian yang adalah iblis ada dalam diri kalian? Jangan menghujat. Masa kau bilang bapaknya Yesus itu adalah iblis? Yesus jelas-jelas mengatakan, kalau Allah adalah Tuhanmu, tentu kau mengasihi aku. Kau tuduh pula bapaknya Yesus menginginkan kematian anaknya. Sejak kapan mengasihi anak itu dengan cara dibunuh? Di situ dikatakan yang menginginkan kematian. Bapak ketawa. Yang menginginkan kematian Yesus ditulis itu iblis. Tiba-tiba jadi Tuhannya kalian. Kan menuduh Tuhannya Yesus sebagai iblis kalian tuh. Parah kalian loh. Jangan begitu. Kenapa kalian menjadi umat terkutuk? Yang kalian fitnah tuh tidak sedikit loh.
Kalian menghujat Tuhannya Yesus, mengatakan kalau dia adalah iblis karena yang menginginkan kematian dia adalah dia, kata kalian. Padahal yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Kalian bilang yang menginginkan kematian Yesus adalah Bapa di surga. Kan kalian tuduh dia iblis itu. Kalian tuduh Yesus, kalian hujat seperti anak domba lah kalian bilang, terkutuk lah kalian bilang. Pantas kalian ini terkutuk. Pantas kalian itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena konsekuensi iman kalian itu merendahkan banyak sekali tokoh-tokoh kitab kalian sendiri loh. Gitu loh, Pak. Oke. Saya bisa bicara sedikit lagi, Mbak. Silakan Pak, kalian diberikan hak untuk menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan, tapi bukan membodoh-bodohi dan membohongi umat. Sampaikan sesuatu dengan jujur dan data. Pak, dua hal Pak yang bisa membuat Bapak itu berada di kebenaran. Satu jujur, yang kedua berakal. Kalau Bapak penipu dan jahil, Bapak tidak akan pernah benar, Pak. Bapak hanya akan membela doktrin yang keliru dan salah. Saya tidak masalah Bapak tidak jadi Islam, tapi jadilah Kristen sesuai dengan ajaran Yesus. Yesus menjelaskan yang menginginkan kematian Yesus itu iblis. Tiba-tiba Bapak tuduh yang menginginkan kematian Yesus adalah Bapak di surga. Makanya saya minta tunjukkan data Bapak di surga menginginkan kematian Yesus. Kalau tidak ada, kok bisa-bisanya kalian tuduh Bapaknya yang di surga itu Yesus? Apa kata Bapak yang di surga? Begitu besar kasih Allah, maka dia mengutus anaknya yang tunggal menjadi apa? Menjadi karunia, bukan ditombak dan disalib. Tapi tiba-tiba kalian fitnah. Yang menginginkan kematian anaknya adalah bapaknya sendiri. Seolah kalian tuduh bahwa bapak itu membuat pembunuhan berencana terhadap anak. Berarti dia mengasihi itu. Dibunuhnya anaknya dibiarkan 3 hari. Ngeri loh Pak, doktrin begini loh. Tadi di mana, Kak? Yang itu kita tadi. Yohanes 8 nomor 37 sampai 42. Coba Bapak baca. Yohanes 8 ayat 30. Itu 37 Pak, 37. Bahkan di situ Yesus yang menjelaskan yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Tiba-tiba teman-teman Kristen mengatakan yang menginginkan kematian Yesus adalah Bapa di surga. Itu kan fitnah kejam itu. Pembunuhan berencana itu. Jahat banget. Janganlah. Saya hanya mengajak Bapak untuk berpikir jernih. Itu yang ayatnya yang keberapa tadi? Apakah sebabnya 37 42. 43 ya? Baca saja dari Bapak baca satu perikop dari 37 sampai 40 lebih itu Bapak baca aja. Baik, ini yang dari 37 ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha Oke, untuk Kak. membunuh aku karena Begini, firman tidak beroleh. Coba baca Yesaya 53 ayat 5 sampai 10. Ya. Coba baca. Itu kena kok di sana nanti. Yesaya Kena kok di sana nanti. 53 ayat 5 sampai 10, Kak. Ya, saya Tahu, tahu Kak. aku Ini adalah silakan ku bacakan, Ya, ku bacakan. Ya, yang dulu Ya. Nathan. Nathan Ya, itu gantian. nih ku bacakan ya. ya. Yesaya itu udah ku bawa itu ayat favorit aku itu. Ayat 5 sampai 10. Coba baca. Nathan diam dulu biar si Mika yang Ya. baca. Ini Ya, si aku Kak C bacakan asli ya, nggak? Ini Yesaya coba 5. belum sini Mika membaca. Ini Kak C asli nggak? Buka kamera. Kak C, kuculuk. Kosman, Cornelius, Onken Kosman ya? Cornelius, buka kameramu. Enggak si Kusman aja. Fokus. Oke, silakan baca, Kak. Oke, aku bacakan ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat penebus dosa, keturunannya. Penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Betul? Betul? Ya, coba. Dia akan Ayat melihat 10, Kak. keturunannya. Tunjuk. Coba ayat Iya, 10. dengar ya. Ini kubacakan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Sekarang kutanya kepadamu, mana keturunan dia? Anak dia mana? Itu adalah keturunan iman. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Di mana tertulis itu keturunan iman? Tunjukkan referensinya, kamu dapat keturunan iman itu dari mana? keturunan itu bukan hanya melalui
Kau kutunjukkan bahasa aslinya. Kutunjukkan ya. Ini kita pakai data aja ya. Abraham beriman ya. Keturunannya adalah Hoi Nathan, orang ngomong kau diam, ditanya apa kau jawab. nih. Bisa nggak Oke, Kristen ini kayak orang? Aku udah Nggak bisa ya? ketik keturunan. Ini. coba dia Bentar jelaskan dulu, semua. Nathan ini pakai Ya dia data ya. tahu, dia kan Ini lagi pakai pakai data itu. Ya. Ngomongnya belepotan. Aku udah kutunjukkan ya. Baca Keturunan Yesaya 53 itu ayat 10. Coba. bahasa aslinya. Woi Nathan, kau diam Bentar dulu. dulu, Itu pakai ah. data. Ini Udah jelas. diklik di keturunan itu bahasanya zera. Nah, zera itu apa? Keturunan benih, anak cucu. Anak cucu, Bos. Berbiji. Cucunya, keturunannya, anak-anaknya, gak ada dikatakan keturunan iman. Di mana kalian ini? Memang kau yang nambah isi Bibel kau. Apa yang kamu baca, Kak? Tadi saya cakap baca Yesaya 53 ayat 10. Coba Yesaya 53. Iya. ayat 10. Baca. Apa yang kamu baca? Bang Retun. Kamu baca ayat lain, Kak. Apa? Woi, Mana ada diam keturunan kau di situ, dulu. Kak? Woi, kau kalau ngomong Dia tuh jangan tidak berulang, capek kami Saya dengarnya. suruh dia Biasa aja. baca Yesaya 53 ayat 10. Kau ngomong aja, kau Apa yang bikin dia orang baca sakit ini? otak. Kau bicara aja bikin orang sakit napas. Coba kalau ngomong tuh pelan-pelan. Sabar dulu baru kau. kita baca. Santai aja. Nah, Baca, Retun ini baca. santai loh. Dia Nggak usah kau ulang-ulang. Baca. yang disuruh Retun. lain, lain yang dibaca. Itu yang Ya. masalahnya. Diam dulu. Masalahnya ya. Biar Kristen yang baca, biar Kristen yang baca. Ya, Bang Retun baca, Bang Retun. Yesaya berapa Oke, tadi, Bang? coba Retrun. Oh, Yesaya diam 53 kau nomor 10. Nathan. Diam kau Nathan. Duh, udah aku bilang janganlah kayak anjing Nathan. Lanjut Bang Retun. 53 ayat berapa tadi? 10. 10 ya. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak merupakan ia dengan Menemukan. Hah? Oh dia, salah, maaf, ulang. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Udah. Umurnya akan lanjut. Udah. Keturunan, Bos. Mana keturunannya? Oh, keturunannya umurnya akan lanjut. Ini keturunan dan keturunan terus yang bawa umurnya kan. Nah, Umurnya bilang nggak ada lanjut. keturunan. Umurnya akan Yesaya lanjut tidak dan mati kehendak untuk selamanya, Tuhan ya. terlaksanakan. Ma- Sabar, saya baca dulu. Yesua itu Mana tidak keturunan mati Yesus? selama-lamanya. Nathan, kau kalau mau ngomong gantian dulu. Orang-orang lagi ngomong. Kau dari tadi ngomongnya kayak kelelahan. Aku yang pusing dengar kau ngomong. Kau ulang-ulang omonganmu. Dan Orang kehendak ngomong tuh Tuhan kali akan aja. terlaksana olehnya. Ya udah berarti Ya, dia punya di sini keturunan. Panjang umur berarti. dikatakan Itu adalah rencana Ya. Tuhan, ya. Itu artinya tadi saya katakan Nathan. penyeliban Diam Yesus dulu Dengar adalah dulu. Nathan. Jadi ini Bang, aku Sumpah demi Allah ya, memang teman-teman memang mengembala anjing kayaknya lebih mudah daripada mengembala orang Kristen loh, serius. Kayaknya aku kalau punya anjing 4, kayaknya aku lebih mudah ngatur daripada ngatur orang Kristen, serius. Ini aku kasih penjelasannya. Ini kan nubuatan, tentang nubuatan ya. Jadi artinya ini nubuatan untuk Yesus itu sendiri. Oke. Mana keturunan dari Yesus yang pernah dilihat oleh Yesus? Bukan ini keturunan untuk keturunan Yesus, Kak. Ini nubuatan buat Yesus, kedatangan Tuhan. umat Kristen adalah keturunan Yesua, ajaran Yesua. Di mana tertulis kalau umat Baca Kristen ini adalah Bibel. keturunan? Bukan keturunan. Hei, kalian ini bisa nggak sih? Yang mana yang benar Kalian ini? tuh bisa nggak Pergilah sih? ke seluruh dunia dan baptislah mereka Di dengan nama mana Bapa, Putra, dan tertulis Roh Kudus, Kristen ya. itu adalah anak Yesus? berarti Woi, inilah aduh keturunan-keturunan Kristen. Satu-satulah jijik kali aku nengok nih orang Kristen nih. Sumpah, kau ngomong sakit, nggak pusing kepala aku. Ini si Kosman ada nih. Diam dulu kalian, dengar ya. Kalau memang kalian konsisten mengatakan bahwa itu untuk Yesus, kami nggak masalah kok. Ya udah. Kalau begitu kalian mengakui kalau Yesus punya cucu, punya anak, dia menikah poligami dengan Maria Magdalena.
gini Kak. Nah, ketika kalian bilang, bentar, kalian di sini menjelaskan tapi jangan tipu. Kalau memang ada tertulis bahwa Kristen adalah anak Yesus yang dia dikatakan dalam kitab itu, di mana penjelasannya oleh Yesus? Di dalam kitab. Ini apa? Orang Islam apa orang Kristen? Kok membahas Alkitab? Karena Alkitab nggak malu kau. Biblos kitab kau. Alkitab itu bahasa Al-Quran. Kami di sini diskusi dua arah, KC. Ya, jadi kau kesini mau dibubuki aku. Oke, karena kau. Ayo silakan. Sejauh mana ilmu tentang Islam? Oke. Ku tanya sama kau, ya. Ya, kita tengok kan ini ya. KC, ku tanya sama kau dulu. Penyalipan itu karya Tuhan atau karya iblis? Kau jawab. Itu karyanya orang para tentara Roma itu. Nah, kawan kau tadi bilang Kristen itu bahwa mengatakan bahwa penyalipan itu karya bapaknya Yesus. Nah, coba kau jelaskan dulu sama Bang Retun itu. Bukan. Oke, Jadi, bukan ya. Yesus Kristus itu disalib oleh tentara Roma. Yang mengendaki siapa, KC? Kamera nih. Yang mengendaki orang yang mempunyai hawa nafsu, yang ingin membunuh Yesus. Silakan Pak Retun. Pusing Menurut kan? si KC, diam dulu kau ngomong sama orang Kristen aja, itu nggak ada urusan dengan kami. Retun, menurut si KC, penyalipan itu karya orang-orang yang ingin menyalibkan dia, orang-orang biadab. Silakan Pak Retun. Ya itu memang, tapi itu apa maksud siapa, untuk maksud dan tujuannya itu dari siapa itu? Yang kutanya sama kalian, penyalipan itu kehendak siapa? Si KC, kau sepakat nggak sama orang Kristen yang mengatakan penyalipan adalah karya Tuhannya Yesus? Itu harus berdasar dulu dong. Ada nggak dalilnya? Kalau nggak ada, nggak usah. Saya nggak setuju kalau nggak ada dalilnya. Berarti kau nggak setuju kan? Teman-teman dengar nih, ini murtadin kebanggaan kalian nih. Murtadin kebanggaan kalian menolak seluruh Kristen mainstream yang mengatakan penyalipan karya Allah. Karena menurut si KC ini penyalipan itu bukan karya Allah, tapi karya atau keinginan atau kehendak dari orang-orang Romawi. Nah, sekarang Bapak Retun, penyalipan itu karya imam-imam Farisi itu. Oke. Yang ingin membunuh Yesus. Oke, naik lagi kalian ini, diam dulu nih. Ini Kristen lagi nih. Ya, aku tunggu kalian Kristen-Kristen di sini ya. Menurut murtadin kebanggaan kalian ini yang pernah makan tai di penjara, bahwa penyalipan itu adalah kehendak dari imam-imam Farisi. Silakan Retun. Nih, ini kalian angkat jadi pendeta ini. Dia nggak sepakat kalau penyalipan itu karya Allah kalian. Ya itu karya Allah untuk penebusan dosa. Nah, silakan kamu bilang Retun sama si KC. Si KC ini murtadin, dia mengaku sudah diurapi Roh Kudus, tapi kata dia penyalipan bukan karya Tuhanmu. Silakan kalian bantah-bantah dulu. KC ini apa? Kemarin Muslim bermasuk Kristen. Ya, dia Muslim masuk Kristen. Dia bilang penyalipan bukan karya Tuhanmu. Ini Bang, kalau penyaliban itu adalah kehendak iblis yang tidak boleh menyebarkan kebenaran. Karena kalau Yesus dibiarkan, iblis itu kehilangan umatnya. Jadi nggak ada yang masuk neraka, karena iblis bertujuan membawa manusia ke neraka. Berarti KC sepakat bahwa penyalipan kehendak iblis. Menurut Kristen mayoritas penyalipan karya Allah. Memang kalian nggak bisa bedakan mana Tuhannya Yesus dan mana iblis. Oke Pak Retun silakan. Menurut Anda tadi penyalipan karya siapa? Iblis silakan. Itu kita harus tahu sifat iblis. Kau diam dulu sifat iblis itu kayak kau diam dulu, kau dengarkan si Retun. Dia Kristen. Ya kau kan Kristen, katanya kau ke Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Kau bilang penyalipan itu karya iblis. Silakan Retun, penyalipan karya Tuhan. Berarti nggak bisa dibedakan Tuhan kalian dengan iblis ya. Silakan Retun. Ya artinya dari apa cara ini kasih penjelasannya itu yang beda kita mungkin. Jadi, ya silakan Pak Retun. Menurut Anda, sebentar dulu, KC kau diam dulu. Kau kan udah kami dengarkan jawabanmu. Menurut si KC, penyalipan itu kehendak iblis. Pak Retun sepakat nggak? Si KC lagi bela saya loh.
Si Penyaliban. Kace ini lagi membela saya loh Pak. Tadi kan saya bawa data penyalipan itu kehendak iblis. Si Kace itu membela saya. Dia Kristen. Pak Retun kan Kristen juga. Bapak yang bilang tadi penyalipan itu karya Tuhan. Makanya Bapak sekarang bantahlah si Kace ini. Kace ini Ya, baru Kristen loh Pak. Masa dia lebih paham dari Bapak? Bapak udah lama Kristennya belum? Dari lahir saya. Bapak Retun. dari lahir Kristen. Mengatakan bahwa penyalipan kehendak Tuhannya Yesus. Si Kace ini baru kemarin lo jadi Kristen lo. Dia mengakui bahwa penyalipan adalah karya atau kehendak iblis. Nah, Nathan, Pak Retun. kau jawab tuh Nathan. Pak Retun. Penyalipan adalah Memang benar. kehendak iblis. Tadi kan saya sudah katakan Bang, itu nanti saya rencana follow baru Tuhan kita teleponan aja kita dan bicara. juga iblis. Boleh. Tetap rencana Tuhan menebus dosa manusia. itu Kace. Tetapi rencana iblis supaya Tuh Kace. Yesua Kace, itu dengar kawan kau dihukum tuh. mati. Ya. Kalau kata si Retun penyalipan karya Allah. Kata si Kace penyalipan karya iblis. Kata si Nathan penyalipan karya iblis dan Tuhan sama-sama punya kehendak. Mana yang betul kalian bertiga nih? Roh Kudus kalian beda-beda ya? Iblis tidak tahu kehendak Tuhan. Begini. Itu yang iblis tidak tahu. Penyalipan tuh karya siapa Kristen? Udah jawab satu-satu Untuk biar enak menjadi nih. berkat Tuhan. Nggak untuk usah kita- kau jelaskan Tuhan apa yang ubah nggak kami menjadi minta. berkat Kau seperti ngomong itu, kami Pak. yang sesak napas. Nggak usah kau Dengar jelaskan ya, apa yang nggak kami minta. Bang, Diam Tuhan dulu sudah Kace. dituangkan di Diam dulu. Nabi Tadi Yesaya kata dulu. Bareton. Bareton. Yesaya Nathan, lima kau tiga diam dulu. nanti Kace kau diam dulu. Tuhan Kace kau diam dulu. menubuatkannya. Dia Nathan akan kau mati. turunlah, nggak bisa kau. Kau nggak bisa kau. Kau udah kayak betul-betul kayak radio rusak kau. Siapa Kristen di sini? Menurut si Ya, Kace biar sini, penyalipan adalah bentar. Aku naikkan Kristen aja. Soalnya aku nggak percaya sama si Kace ini. Mana tuh Kristen? Ingat ya. Pak Retun, penyalipan karya Allah atau karya iblis? Jujur. Itu karya Allah untuk Kace penebusan dosa. bilang penyalipan karya iblis. Sinaga, penyalipan karya iblis atau karya Allah? Iblis Dengerin dulu. Dengar saya ngomong. Kace, kau udah diam dulu kau Kace. Ini ada Kristen baru nih. Menurut Retun penyalipan karya Allah. Menurut si Kace penyalipan karya iblis. Menurut kau Sinaga? Gini Uni, iblis penyalipan itu iblis menginginkan penyalipan Kristus, tapi dia tidak tahu bahwa memang Yesus harus Penyalipan disalib. itu kehendak siapa? Nggak usah bertele-tele. Si Retun jelas Keinginan menjawab iblis. kehendak Allah. Oke, Keinginan Pak Retun iblis. Anda kalah ya. Jadi teman-teman, dua Kristen mengakui bahwa penyalipan itu kehendak dan karya iblis. Tahu ya, kekristenan itu berasal dari karya iblis ya, penyalipan itu ini. ya. Dua. Orang Ya ini kan, Pak orang Retun? saya coba cari yang lain aja. Coba cari yang lain. Oh, cari yang lain ya. Oke, saya cari yang lain. Turunkan yang mana Pak Retun? Yang ujung Si Sinaga. Kace ini Sinaga ini turunkan Pak Retun ya. Berarti ini orang biasa ya. Oke. Iya Pak, memang rata-rata itu Pak. Ini si Kuculuk ini salah satu murtadin yang konon katanya pikul salib loh Pak. Dia pernah masuk penjara gara-gara menghujat Islam loh Pak. Jadi Bapak Iya. nggak sepakat dengan dia? Dengerin. Saya nggak setuju kalau saya kan menghujat Islam. Hakim aja tidak memponis saya menista Islam. Saya tidak peduli kau ada urusan apa. Kalau kau nggak dihakimi, ngapain kau masuk penjara? Udah ribet kali. Teman-teman Nah, perhatikan. iya, itu kan Dengar dulu. menjalankan. Aduh, Kace kau diam. Di sini aku lagi nggak ngurusin masa lalu kau yang kelam dan masa depan kau yang suram. Di sini kita sedang menunjukkan mana Kristen yang Roh Kudusnya mana yang lebih kuat nih, Roh Kudus kau atau Roh Kudus Pak Retun. Pak Retun mengatakan penyalipan karya Allah. Kau mengatakan penyalipan kehendak dan karya iblis. Nah kami kan nggak tahu nih, kami orang Islam nih, karena di dalam Islam Nabi Isa tidak disalib. Makanya kami tidak pernah berdebat. Nah, sekarang kami ingin tahu, tolong Kristen-Kristen kalian pilih, mana yang kalian pilih? Pak Retun yang Kristen dari lahir atau si Kace yang baru Kristen? Silakan kalian Kristen yang pilih, karena kami juga bingung nih, mana yang betul ini? Pak Retun Kristen Ya. dari lahir. Apalagi Bagaimana Kace? kamu nggak bingung? Orang kamu nggak tahu jalan, setiap hari menanjakan jalan yang lurus, ya jelas kamu orang bingung. Loh, sedangkan Oke, jangan biar kan ku jawab aku. nih, biar ku jawab nih. Biar ku jawab nih. Ya, bagaimana kalian juga menemukan jalan ketika kalian meminta dengan nyanyi pujian, ya Bapak tuntunlah kami, kalian pun masih mencari jalan yang lurus. Ya Bapak tuntunlah kami, ya Bapak tuntunlah kami. Kau pun masih tersesat juga di Kristen, 2 kali tersesat kau Kace. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal. Ya sama, ya Bapak tuntunlah kami. Nah itu nanti nggak edukasi, akhirnya ini nanti perang-perangan gitu.
Yang ini yang penting nih. Ini penting nih. Kace, Bagaimana? kau diam. Nggak ada masalah dengar Kace ya. Gini, kalau Tidak kalian ada mau masalah. berantem, Ya, kalau mau berantem aku sama Pak Retun ini, aku suka Pak Retun ini ya. Ini lebih edukasi. Dia kayaknya mau mendengarkan. Kace, jangankan aku minta keselamatan. Tuhan kau aja dua-duanya didoakan loh. Nih, aku tunjukkan dalilnya. bentar. Ya, minum dulu mbak. Gara-gara tinggal kece ini. Kace ini. Kace, kau nggak dimodalin pergi ke Amerika sama Edis, Mujat. Jangan tanya lah, paling Kan dia mau gabung sama Edis katanya. Nih, ya. Bapak Retun, ini untuk Anda ya. Saya lebih ini dengan Anda. Kalau si KC ini memang nggak perlu gitu loh. Karena dia udah makan tai kemarin di penjara ya. Bapak, kalau Bapak lihat, ini buat Bapak. Karena saya lihat Bapak dari tadi mendengarkannya. Saya respect ya. Walaupun Bapak tadi sempat seperti berupaya untuk menghujat. Ya, tapi saya tahulah. Bapak mudah-mudahan berpikir nih. ya, itu gara-gara itu. Iya, paham. Ketrigger. Iya, ketrigger. Itu namanya ketrigger, nggak apa-apa. Saya respect dengan Anda. Bapak baca Wahyu pasal 5 nomor 6. Ya, nih. Kace, kau tengok ini kucuk. Ya, kau tengok ini Kace ya. Wahyu berapa tadi kan? Wahyu pasal 5, Pak, nomor 6. Wahyu. Oi Kace, kau jangan melarikan diri. Kau yang membongkar aib agama kau nih. Enggak, tenang aja. Nah, kau tengok nih. Gini, kalau kamu mau datang untuk baik ya datanglah. Ya. Untuk Ya, kalau untuk baik aja ya. Bapak ini keren nih. Bapak ini keren banget nih. Tengok nih ya. Kalau kami umat Islam meminta perlindungan dan meminta petunjuk itu masih normal. Karena kami bisa salah jalan, kami bisa sesat. Pak Retun di mute dulu Pak. Ada bunyi itu. Ya. Nah, tapi yang lucunya adalah Tuhan kalian, Bapa dan Anak itu didoakan di surga loh. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang disembelih ya. Kemudian di sini dikatakan sorry. Keselamatan lah, bentar. Ada musik, Bapak di mute dulu. Siapa ini? Kuculuk, diam dulu kau Kuculuk. Diam dulu Kuculuk, berisik. Mana nih? Nih ya, di surga ini Pak. Ini kejadiannya di surga nih. Katanya dengan suara nyaring, anak domba. Katanya dengan suara nyaring ya. Mana nih? Mana ini yang ayatnya keberapa itu? Bentar, bukan ini. Bentar, salah Pak saya ya Pak. Bentar. Aduh, gatal tenggorokan tadi. Bentar, bukan itu. Minum dulu. Kita cerita lagi. Iya, sabar ya. Bentar. Si Kuculuk kabur dia. Aku nggak kabur, Nyong. Si Moy. Diam dulu kau tengok ini. Tuhan kau minta diselamatkan ini. Dia udah selamat, nggak perlu diselamatkan. Bukan maha kuasa kalau minta diselamatkan. Mana ada Tuhan kau selamat. Dia aja minta diselamat. Diam dulu kau, kutunjukkan ayatnya. Dia masuk surga. Siapa yang lihat? Yang lihat siapa? Diam dulu, kita lagi bahas. Nah, ini Pak Retun ini dia betul-betul mau mempelajari ini ya. Kau diam dulu Kuculuk. Ayat Wahyu nomor 7 sampai 10 Pak. Sorry Pak. Coba. Nomor 7 sampai 10. Iya, salah Pak. Wahyu pasal 7 nomor 10. Wahyu 7 ayatnya yang ke-10 ya. Kace, kau tengok ini Kace. Kau tengok ini. Buka kameramu Kuculuk.
Coba KC kau buka kameramu KC biar kau tengok ini. Dan dengan Silakan suara baca. nyaring, nah dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Tuhan kau yang katanya selamat, kenapa masih didoakan selamat ini oleh penduduk surga ini? Padahal dia udah di surga ini. Kan ini sama seperti selawat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sama. Keselamatanlah bagi Allah, kami yang duduk di atas dan bagi anak domba. Katanya Tuhan kau udah selamat, kenapa masih didoakan selamat? Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi kami dan bagi anak domba. Artinya keselamatan dari Allah buat kami, bukan Bagi Pak, dari- jangan diganti ayatnya Pak. Jangan diganti. Di situ bunyinya begini Pak. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah Pak, bukan dari Allah. Jangan diganti-ganti lah, nggak bagus gitu. Itu namanya kita menyesatkan itu. Kita lihat dulu dari perikopnya. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dia memuji Yesus. Pujiannya bunyinya kayak mana? Pujiannya bunyinya kayak mana? Iya, itu kan Keselamatan dari bagi manusia, Allah. bukan dari bukan Manusia dari mendoakan Yesus. Tuhan. Berarti manusia. Oh, Yesus banyak berdoa. Masa kau nggak tahu? Yesus banyak kali berdoa. Selama hidup di dunia, Tuhan kau aja yang katanya selamat itu banyak kali berdoa. Itu blunder kau KC. Yang Enggak. kutanya ini adalah ketika Tuhan kau ini Kalau disolawati ini. Yesus sudah pasti ada di Ya, surga mana karena coba? dia berasal Ya. karena biasa berasal dari surga. Yaudah, Makanya aku tanya. baca kitab itu jangan sepotong-potong. Oke, kutanya sama kau. Tunjukkan sama aku siapa manusia yang pernah melihat Yesus duduk di surga. Itu malaikat yang bersama Yesus yang menjelaskannya. Selain Di itu mana? tidak ada yang Di bisa mana? menunjukkan. Di mana? Di mana dijelaskan oleh malaikat? Malaikat baca Matius 25. Kau baca kuat-kuat. gimana? Bacalah karena kamu Buat yang bacalah. membaca yang Kau tunjukkan kalau malaikat menunjukkan kalau si Yesus ada di surga. Coba. Berarti malaikat bisa melihat surga Matius berarti. 25 baca penghakiman terakhir. Silakan. Silakan kau baca. Matius 25 ayat berapa? Teman-teman perhatikan ya, ini keren nih teman-teman ya. Si Matius KC 25 ini ayat 34. Ayat Ya. 1 ya, ada perikopnya. Matius 25 ya, baca. yang mengatakan Yesus duduk di surga, kata si KC malaikat. Betul KC? Betul KC? Matius 25 ayat berapa tadi? Matius 25 baca coba. Ayat Ayat berapa? berapa? Ayat berapa KC mencret? Matius 25 Ayat 31 ini bukan? bukan, baca. Ya, 31 ayat 34 tuh. Itu bukan. Ayat 34 coba baca. Matius 25 Ayat 31 ya. nomor Dari 31 ya. 34. Ya, Matius 25 ayat 31. Biar saya bacakan, saya Apabila bacakan anak Pak. manusia datang dalam kemuliaannya dan seluruh malaikat, semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Sejak Jadi- kapan di situ ini malaikat yang ngomong? Yang kutanya itu yang mengatakan kalau Tuhan kau duduk di surga itu siapa? Kau bilang malaikat. Ini perkataan Tuhan kau ini. Ini perkataan Tuhanmu. Kau tengok itu warnanya merah KC. Kau pun bahasa Indonesia nggak ngerti. Inilah kalau jadi Islam murtad kayak gini. Yang kutanya Iya, itu yang dari- mengatakan ya tetap Tuhan kau yang melihat Tuhan. Walaupun saya Yang bahasa kutanya- Indonesianya kurang benar, yang tapi masih kutanya- mendingan saya daripada diganti dengan bahasa diam Arab. kau. Gitu Yang loh. kutanya itu nggak ada. Kau dengarkan baik-baik. Pertanyaanku jelas. Siapa yang melihat Tuhan kau duduk di surga? Kau bilang malaikat. Mana pernyataan malaikat kalau dia ngintipin Tuhan kau di surga? Mana dalilnya KC? Jangan tipu kau. Enggak, ini ayat loh. Ya mana? Ini yang ngomong siapa? Malaikat atau Tuhan kau?
Dia ngomong siapa? Malaikat atau Tuhan? Dianalisa, silakan dianalisa. Ini warnanya merah. Ini warna merah, ini Tuhan kau. Tuhan kau lagi bicara. Apa katanya? Apabila ini hayalan Tuhanmu, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam. Akan bersemayam, bukan telah bersemayam. Artinya ini adalah hayalan Tuhanmu atau cita-cita Tuhanmu yang belum terlaksana. Yang kau pastikan tadi kan Tuhanmu duduk di surga. Aku tanya sama kau Kace, siapa yang melihat Tuhan kau di surga sehingga kau beraninya kau memastikan Tuhan kau di surga? Yang bisa dekat dengan Tuhan adalah malaikat. Ketika malaikat yang berbicara, kita harus percaya. Ya mana malaikat bicara kalau dia melihat Tuhan kau di surga? Mana? Sudah baca Alkitab yang benar. Kamu nggak paham Alkitab, lalu membahas bahasa Alkitab. Oh, kucul kabur. Ya. Kau Kristen baru kemarin sore mengatakan penyalipan karya iblis. Pak Retun Kristen dari kecil percaya penyalipan karya Allah. Ketika kau bilang bahwa Tuhan kau duduk di surga, aku cuma bertanya satu hal. Dari mana kau tahu kalau Tuhan kau duduk di surga? Kau bilang tadi malaikat yang ngomong. Kau tunjukkan perkataan Tuhanmu. Itu aja kau udah menunjukkan kalau kau nggak ngerti apa-apa, kucluk. Coba baca Yohanes 14 ayat 3. Yesus itu di surga. Lari lagi. Sekarang nggak ada guna ayat Matius tadi ya, nggak bisa menunjukkan apa yang kutanya. Kabur. Oke, ayat mana? Ayat berapa lagi? Kejadian. Ayat berapa lagi? Apa ini? Coba Yohanes 14 baca. Adalah Yohanes berapa? Yohanes 14. Tuhan Yesus berkata, kau ini tadi bilangnya malaikat yang bilang kalau Tuhan kau duduk di surga. Sekarang Tuhan kau lagi yang bilang. Itu berarti hayalan dan cita-cita dia. Yang kutanya itu, yang melihat Tuhan kau di surga itu siapa? Sehingga berani-beraninya kau mana? Kamu kenal malaikatnya? Buka di Wahyu 8. Di Wahyu 22 ayat 8. Wahyu 22 ayat 8 ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya, bagaimana umat Kristen ini menjadi Kristen karena mereka itu tidak lulus epistemologis. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengarkan dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya kepadaku. Apa Pak? Itu kan malaikat tunjukkan langsung semua ini yang apa? terjadi. Tunjukkan malaikat apa? Tuhan apa yang ditunjukkan malaikat? Ya Tuhan, apa yang di mana di ayat mana dikatakan Yohanes dia mendengar malaikat berkata bahwa Tuhan di surga? Dan dari mana kalian tahu yang bertemu dengan Yohanes ini malaikat bukan iblis? Dari Anda tahu tidak Pak, dalam kitab Anda iblis bisa menjadi terang. Kitab Wahyu ini kitab yang konon katanya dibuat oleh Yohanes di Pulau Patmos ketika dia habis digoreng. Kalau iblis Anda tahu tidak bahwa bisa yang memberi terang, yang bisa membawa terang itu adalah Yesus. Yesus datang ke dunia, apanya yang terang? Ketika Tuhan kau lahir ke dunia, Iya, aku tanya, di mana daerah yang terang gara-gara Yesus di mana? Justru kehadiran Tuhanmu di Yerusalem membuat Yerusalem sampai sekarang berantakan. Kampung halaman Tuhanmu aja berantakan. Daerah mana yang dikuasai Yesus yang terang benderang kehidupannya aman damai di mana? Coba kau jawab Kace. Tapi kau bilang di dunia, kau ngomong surga itu hayalanmu, itu hayalanmu di surga. Kau nggak pernah lihat, kau udah pernah lihat surga? Tapi kan Yesus tidak menghayalkan di surga ada bidadari 40, tidak ada. 100 istri kata itu Yesus hayalan. dapat nanti Matius ya, menurut Yesus nanti kau dapat perempuan itu pesundal-pesundal semua satu, kemudian 100 kali lipat bini. Nggak ada di surga. Ada nih kutunjukkan. Ada pesundal lebih. Ada kawin anak domba. Ini kutunjukkan kau kawin anak domba nih. Ya, kamu nggak ngerti bahas-bahas Alkitab lagi. Nih. Kamu kalau nggak ngerti Alkitab jangan bahas-bahas Alkitab. Jangan mencret kucluk. Kamu nggak ngerti Alkitab, saya yakin. Bagaimana mengerti Alkitab? Orang yang mengerti Alkitab itu yang menerima pewahyuan dari Allah. Nggak usah itu kau kawin anak domba nih. Kawin anak domba nih. Tuhan kau kawin nanti dengan kau ditusbol depan belakang nanti. Kau tengok ya. Bagaimana kamu mengenalkan Allah kepada orang Kristen, kamu sendiri belum kenal Allah? Kacau kan? Mengenal itu kayak mana? Cara mengenal seperti apa? Cara mengenal seperti apa? Kamu mengenal Allahmu yang kamu sembah enggak? Iya, cara mengenal menurut kau seperti apa? Ya, saya mudah cara sendiri pribadi saya, hak saya nggak bisa disampaikan di sini. Kayak mana?
Kayak mana kau cara mengenal Yesus? Udah, kamu mau Kayak membawa mana umat kau mengenal Yesus? kepada Allah, tapi Kau kamu kayak belum mana kenal cara Allah. mengenal Yesus? Jelaskan. Iya, cara mengenal Jelaskan. Tuhan menurut kau seperti apa? Allah yang kamu sembah, Oke. jelaskan di sini. Aku Ya, jelaskan. biar penonton Pertama, mendapat edukasi. Oke. Ya. Oke, aku jelaskan. Pertama, Tuhan yang kusembah tidak berbiji, tidak keluar dari lubang kencing, tidak ditusuk lambungnya sampai mati ditelanjangi, tidak berbulu. Tuhanku itu tidak dibangkitkan. Tuhanku itu juga tidak ngamuk-ngamuk nyumpahin pohon ara. Tuhanku itu juga bukan Tuhan yang datang-datang kemudian dengan tangan bolong. Maka Tuhanku itu mulia, tidak pernah terkutuk, tidak pernah dijadikan berdosa. Ya, Allah Oke. Subhanahu wa taala Oke. Tuhan yang Benar. tidak sama sekali. Karena- Diam dulu gantian. Kau kan nanya aku. Kok kayak gitu? Kau kan nanya Udah, aku tadi. jangan banyak-banyak, pada koma dong. Titik koma dulu. Nggak bisa kau ngatur aku. Di sini kan belum Islam, kok kau pula ngatur. Dengar baik-baik. Bagaimana Tuhan yang umat Islam? Tuhan umat Islam tidak bertestosteron, berbiji, berbulu, berpenis. Sama kayak punyamu, Gace. Tuhan kau kan mirip punyanya sama punya kau kan? Nggak gitu Tuhan kami. Ya, bedanya adalah punya kau produktif, punya Tuhanmu nggak produktif. Kedua, Tuhan kami tidak berlobang lambungnya, tangannya nggak bolong. Yang ketiga, Tuhan kami jangankan mati, mengantuk pun tidak. Tuhan kami bisa menciptakan Tuhanmu. Tuhanmu ketika mau makan nggak menciptakan makanan baru, tapi minta sama orang. Tuhan kami menciptakan keledai, Tuhan kau pinjam keledai. Ya, Tuhan kami pencipta, Tuhanmu diciptakan. Jadi beda Tuhan kita memang. Tuhan kami ini levelnya adalah Tuhannya Yesus. Yaitu apa? 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Tidak ada manusia yang mampu melihat Tuhan. Persis sekali. Rekam, silakan rekam. Ingat ya, Tuhan saya tidak berbiji. Tuhan saya lambungnya tidak bolong. Tuhan saya kelaminnya ya tidak punya kelamin seperti kelamin Yesus yang mirip dengan kace. Maaf ya, itu mengecewakan kalian. Udah, jangan Tuhan saya diulang-ulang, tidak berbulu. udah paham. Nggak apa-apa ya. Jadi Tuhan saya itu persis seperti Tuhan yang disembah oleh Yesus. Seperti di mana? 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Apa kata Yesus? Tidak ada yang dapat melihat Tuhan karena dia bersemayam di tempat yang terang. Tiba-tiba si kuculuk berbohong mengatakan Tuhanku duduk dengan Bapaknya. Sementara 1 Timotius pasal 6 nomor 16 mengatakan tidak ada yang dapat melihat Tuhan karena dia bersemayam di tempat terang yang tak terhampiri. Lalu kemudian kau katakan Tuhan kau ditengok orang di surga duduk. Jangan tipu Kace. Penipuan udah laku sama umat Islam. Kalau gereja kau bisa menipu. Kamu kenal Allah di mana? Kamu kenal Allah di mana? Saya kenal Allah itu bukan berarti harus jumpa dengan Tuhan yang mati terkutuk lalu ku tengok-tengok, ku intip-intip, ku tebal gini. Nggak gitu cara Enggak, kenal kamu Allah dalam dekat. Islam. Kamu dekat dengan Allah enggak? Cara dekat dengan Tuhan menurut kau kayak mana? Kamu nggak pernah baca Quran berarti? Cara dekat dengan Allah menurut kau kayak Dengerin, wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Dan kami itu lebih dekat daripada urat lehermu. Itu di Quran. Betul. Betul. Man aropa nafsa faqad aropa roba. Siapa mengetahui dirinya kaya-kaya mengetahui Tuhannya. Kamu itu kalau mengenal itu kamu kenal Tuhan, kenal Tuhanmu. Iya. Kalau kamu Cara mengenal mengenal ayat Tuhan itu, kayak mana? kamu mengenal Allahmu. Ya karena kamu tidak mengenal Allah, makanya kamu jadi manusia bingung. cara mengenal Tuhan menurut kau kayak mana? Duduk minum kopi nongkrong berdua saling tampar pipi kiri kasih kanan. Cara mengenal Tuhan, kita mengenal Roh Kudus yang ada di diri kita sendiri dulu. Oke, kau kenalan Roh Kudus, sudah kenal kau sama Roh Kudus? Udah, saya bersama Di Roh dalam diri Kudus. kau ada Roh Makanya Kudus? ngomong Oke. saya bukan Ketika kekuasaan saya, kau tapi Tuhan berak- Yesus yang berbicara. Oh, Haleluya. benar teman-teman ya. Berarti yang bicara ini Haleluya. Tuhan ya. Yang bicara ini Tuhan berarti, bukan kace Saya berarti. bersama Yesus, apa yang harus Iya. dijawab itu yang Tuhan Yesus jawab kepadamu. Berarti yang bicara ini Tuhan bukan kuculuk ya. Tuhan yang bicara ini. Bukan, Oke. bukan. Karena Tuhan kau yang adalah berbicara. Tuhan. Ingatkan, Oke, Rifa. Tuhan ya. Dengerin. Oke. Kamu itu nggak selamanya di dunia. Kamu jangan mutar balik fakta, jangan mutar balik kalimat firman Tuhan. Tuhannya Kristen, Tuhannya Ah. Kristen dengar ya. Tuhannya Kristen, saya mau tanya. Tuhannya Kristen, saya mau tanya. Besok kira-kira saya pakai baju apa?
Wah goblok itu Besok- hanya Kristen nih nggak tahu Besok ternyata. kira-kira yang kamu pakai ya terserah kehendakmu. Wah berarti Tuhannya Kristen Ayo. goblok ini. Ternyata Lah, Tuhannya iya. orang Kristen goblok. Yang kamu- Kenapa nggak tahu Ini kan besok saya pakai KC. apa? Ini kan Iya. KC. Loh, Cuman tapi kau KC bilang yang bersama bicara. Roh Kudus, bersama Ya, sekarang Roh aku bicara sama Tuhan. siapa? Sekarang aku Makanya sedang saya bicara sama siapa? mengingatkan kepada kamu. Kamu bicara dengan KC. Saya sekarang bicara dengan KC. Kapan saya bicara Ya. dengan Roh Kudus? Tadi Ya. kau bilang yang bicara tadi adalah Roh Kudus. Kapan kau Ya. bicara? Kapan Roh Kudus bicara? Coba. Nih ingatin, kamu itu sebentar lagi akan mati karena Tuhan sudah menentukan kamu akan mati. Tadi kau Bertobatlah dari bilang, sekarang, jangan putar Kace. balik firman Tuhan. KC, gak usah Jangan curhat. balik firman Tuhan. Itu Saya komentar ingatkan dah. putus asa. Itu Saya komentar putus bukan. asa itu. Saya tanya mengingatkan sekali ke lagi. kamu, bukan putus Yang asa. bicara dalam diri kau itu roh iblis atau roh kudus? Kalau roh iblis mengajarkan adalah menyesatkan orang. Yang Itu roh saya iblis. tanya, yang bicara sekarang ini roh kudus atau roh iblis? Ini roh manusia kaca yang berbicara. Oh, jadi tadi udah berbohong kau ya? Tadi kau bilang kau bicara dengan roh Bukan kudus. berbohong. Memang penipu Kristen-Kristen Jadi ini teman-teman. Tuhan Yesus, Perhatikan Roh Kudus baik-baik. itu mengingatkan kamu jangan mengikuti hawa nafsumu. Begitu. Telingaku tadi mendengarkan kau bilang yang bicara ini Roh Kudus. Ini direkam di YouTube kita ada. Besok kuputarkan, kujadikan Ya TV udah, besok. ya udah, putar, Beginilah putar, kalau putar. beginilah mereka kalau jadi Kristen langsung pendusta teman-teman. Tadi dia bilang yang bicara ini Roh Kudus. Ketika saya tanya sama Roh Kudusnya besok aku pakai baju apa, Roh Kudus dalam diri KC langsung mencret ternyata Tuhannya bego. Bukan begitu, dengerin dulu. Jadi Tuhan saya itu benar yang kamu katakan tadi, bisa ditusuk, bisa apa, karena dia sujudnya manusia. Kalau Tuhan berarti kamu Yesus kan manusia? batu hitam. Tuhan kamu Tunjukkan kan batu dalil hitam kalau- yang ya. dicium disembah-sembah Oke. itu batu hitam. Tunjukkan dalilnya kalau Allah adalah batu. Kalau Yesus batu, aku ada dalilnya. Kau tunjukkan sama aku kalau Allah adalah batu. Tuhan kau yang Yesus tuh batu, ada dalilnya aku. Nih, coba aku tantang kau ayat keberapa yang mengatakan bahwa Allah adalah batu. Kalau Tuhan kau yang bernama Yesus batu, aku ada datanya nih ya. Nih. La baik Allah, ya baik la syarika Apa artinya la itu? baik. Kan itu Apa ayat. artinya itu? Ya artinya apa itu? Aku yang hajian itu aku datang memenuhi Artinya apa? panggilanmu ya Di mana Allah. di situ? Kan Di begitu. mana di situ yang memanggilnya adalah batu? Mana? Hajar Aswad itu adalah batu hitam. Hajar itu bahasa Arab. Tunjukkan Batu bahasa kepadaku. Indonesia. Aswad itu hitam, bahasa Arabnya. Hitam itu bahasa Indonesia. Begitu loh. Tunjukkan samaku kalau Allah Makanya adalah batu. kamu Kalau jangan ini, membegoin coba orang baca. Indonesia dengan Coba bahasa kau baca asing, ini. paham? Ini baca ini. Kisah para Rasul pasal 4 nomor 11. Baca KC. Ya udah baca aja. Saya dengar. Yesus adalah batu. Tuhan kau Yesus adalah batu yang dibuang. Berarti yang nyembah batu aku atau kau? Oh, batu penjuru bukan yang dibuang. Yang dibuang batu yang nih. dibuang oleh Batu tukang yang dibuang. penjuru. Artinya Apa tukang itu penjuru? bahasa siloka. Dibuang tukang bangunan. Tukang bangunan yang buang. Siloka. Ya kamu nggak ngerti karena kamu nggak punya akal. Berarti gitu. yang batu Buang siapa? tukang bangunan. Yang batu siapa? Allah atau Yesus yang batu? Ya susah kalau orang sudah Macet. burak batu kayak gini. Memang macet teman-teman. Kalau Kristen itu jadi kalau nggak macet, itu kalau nggak siloka, mencret. artinya simbolisasi ya. Tahu nggak simbol? Simbol itu Kau saya tunjukkan gambarkan sama- begini. coba kau jujur, Udah jangan ngomong baik, Ripa. Dengerin saya ngomong. Dengerin Yang ngomong. batu Yesus Simbol atau Allah? itu Yang batu Yesus atau Allah? Jawab. Yang tertulis dalam kitabmu dan la kitabku. baikala sarikala baik itu Di mana adalah di situ? yang Artinya apa? datang kepada Mekah. Jadi kepada batu Artinya apa? datang. Mana Aku datanya? datang. Al-Qur'annya Kamu mana? pernah Ayatnya hajian mana? belum? Kamu pernah hajian belum? Mana ayat la baikallah itu Belum. yang memanggil adalah batu? Kamu Yang belum hajian batu. kan? Maka saya tidak bisa jelasin ke kamu yang belum pernah kalau ke sana. Roh Kudus, kalau Roh Kudus dalam badan kau nggak bisa jawab, berarti Roh Kudus dalam badan kau tuh bego. Yang kutanya sekali Bukan lagi. bego, bukan Ya, aku bego. tanya makanya. Sekali aku tanya. Kamunya yang tuli telinganya, makanya percuma Saya pakai loudspeaker tanya manggil sekali kamu lagi. kalau kamu tuli. Nggak ada yang loudspeaker. Iya memang manusia itu kayak kau tuh memang tuli. Kau aja punya telinga tuli. Kutanya sekali lagi.
Yang batu Saya bukan tertulis tuli, tapi saya tidak mau dibohongi dengan bahasa Arab, Kace. bahasa asing. Saya Paham? tanya, yang dikatakan batu itu Yesus atau Saya Allah? tidak mau tertipu dengan bahasa Kace. asing. Saya mempertahankan Yang hak dikatakan Indonesia, bahasa batu. Indonesia. Yang Nah, kamu dikatakan itu kan batu, oh mulai. Yang menjual. dikatakan batu di sini Yesus atau Allah? Itu kan bahasa ibarat batu. Yang sandu. dikatakan di sini batu Yesus atau Allah, Kace? Itu kan Yesus. Ya udah, berarti yang nyembah batu Ya aku atau udah, kamu? yang menyembah batu kamu. Loh, Yesus ini Tuhan siapa? Gini, kita tes. Gini Kace. Saya Kita tes menyembah saja Yesus. gimana Kace? Kace, kita tes saja gimana Kace? Kace, kita tes saja yuk. Ya. Berani nggak? Kamu Yo, download ayo. foto patung Yesus, aku download foto Ka'bah, kita pijak. Yuk. Ya udah download aja, Yuk, silakan. berani nggak? Ya, silakan. Kau download foto Yesus. Aku enggak, di sajadah aku ini ada gambar Ka'bah ini. Oh lah, Di sajadahku ada gambar Ka'bah. Enggak penting Enggak, karena enggak, itu tidak berani enggak? Tidak ada Enggak, orang kau yang download bisa foto diselamatkan Yesus. oleh batu. Kau download foto Yesus, kau pijak foto Yesus, patung Yesus, aku pijak foto Ka'bah. Cepat Tuhan siapa? Yang mana yang Tuhan? Kalau kau nggak berani berarti kau menyembah batu, menyembah patung. Kau download foto patung Yesus di HP-mu, ku download foto Ka'bah. Ayo, buka kamera, aku download di sini. Sama-sama Udah, kita download, pijak. silakan. Berani nggak? Oh, silakan download. Ayo, Nanti saya download foto patungmu. Iya, download Oke. dulu. Silakan download dulu. Ya, buka. Ini ku pijak kameramu. Ka'bah ya. Silakan Bahkan buka. ada orang ganti kain kis. Ya, buka kamera. Buka kameramu. Buka kameramu. Udah download dulu. Udah ini. Udah ada. Udah download. Nih. Silakan download. Udah, ini ada, bahkan ada terbukti ganti kain kiswat itu dipijak Ka'bah ya. Nah sekarang kau tunjukkan satu aja yang pijak kepala Yesus patungnya. Tunjukkan. Jadi gini. Kalau enggak, dia aja suruh. Ya, ini. Kau menyembah patung Enggak, Yesus enggak. Kalau Enggak, Ka'bah kau itu menyembah bukan patung Yesus enggak? Allahmu, kenapa kamu ke sana? Ngapain ke sana gitu loh? Iya, kita Setiap tahun pembuktian. ke sana. Hah? Kace, si Mika sudah ngajak kau, nggak usah banyak cerita. Kau menyembah patung Ya Yesus udah. nggak? Kau menyembah gambar Yesus nggak? Ya. Enggak. Gini aja enggak. gambar aja, kalau patung dia nggak menyembah gambar Yesus. Ambil gambar Yesus, sekarang kau pijak. Saya menyembah Yaudah, Roh buktikan. Kudus, bukan menyembah Buktikan. patung. Ya udah. Buktikan kalau kau nggak menyembah patung. Si Mika, Enggak. dia berani mengambil gambar Ka'bah karena di dalam waktu meja sholat, waktu sholat sajadah ada gambar Ka'bah, dia berani pijak. Kau coba kau ambil gambar Yesus, coba kau berani pijak nggak? Karena kalau kau pijak, berarti kau mengaku Kalau tidak saya, menyembah. Silakan. kalau saya kan tidak menyembah itu. Ya udah, Saya silakan menyembahnya dipijak. Roh Ya udah, kita buktikan Kudus. aja. Haleluya. Ya kita buktikan. Silakan dipijak. Kita buktikan kau pijak foto patung Yesus. Ayo. Udah lah, nggak usah lah. Saya tinggalin, nggak penting ini pembicaraan. Kau penyembah patung. Penyembah patung kau. Mencret kau. Penyembah patung kau. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.